Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Alfadani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi kelompok kami bakalan ngebuat video yaitu tentang penjelasan pengantar sosiologi. Jadi tanpa lama-lama, ayo kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu nih sejarah dan perkembangan sosiologi. Masyarakat selalu berubah dan berkembang mengikuti zaman. Contohnya di era globalisasi ini banyak penemuan baru yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut perubahan sosial. Tokoh pertama dalam sejarah sosiologi ada Auguste Comte dari tahun 1789 sampai dengan 1857. Biasa disebut Bapak Sosiologi. Ia menyebut sosiologi sebagai satu ilmu sosial, mengenalkan hukum 3 tahap, teologis, metafisis, dan positif, serta membagi sosiologi menjadi statuta sosial dan dinamika sosial. Tokoh kedua ada Karl Marx dari tahun 1818 sampai dengan tahun 1883. Ia menyoroti dampak kapitalisme. Menurutnya, masyarakat terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sering memunculkan konflik. Pemikirannya banyak mempengaruhi teori sosiologi modern. Yang ketiga, Herbert Spencer. Spencer punya pandangan kalau masyarakat itu kayak makhluk hidup. Ada bagian-bagiannya, misalnya keluarga, agama, politik, sampai industri. Semua saling terhubung dan berkembang. Menurut dia, masyarakat akan berevolusi dari yang sederhana atau primitif menuju masyarakat industri yang lebih kompleks. Jadi, gampangnya, Spencer percaya kalau masyarakat itu berubah dan berkembang seperti teori evolusi. Yang keempat, Emil Durkheim. Durkheim lebih fokus pada aturan dan lembaga sosial, misalnya agama, hukum, moral, keluarga, ekonomi, bahkan seni. Semua itu yang bikin hidup kita jadi lebih teratur. Buat Durkheim, tanpa aturan dan lembaga, masyarakat bisa kacau. Jadi, inti pemikiran Durkheim adalah masyarakat bisa berjalan karena adanya aturan yang mengikat. Yang terakhir, Max Weber. Weber punya pandangan yang berbeda. Dia bilang sosiologi itu tentang memahami tindakan manusia. Kenapa orang melakukan sesuatu, kenapa orang bekerja, taat pada aturan, atau bahkan melawan. Semua tindakan punya makna, dan tugas sosiologi adalah memahami makna tersebut. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani. Sosis memiliki arti masyarakat dan logos memiliki arti ilmu. Maka dari itu, sosiologi memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Menurut Sarjono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kemasyarakatan umum dan berusaha mendapatkan pola umum kehidupan masyarakat. Lalu, menurut Solo Sombagian dan Sulaiman Sumandi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari tentang struktur sosial, perubahan sosial, dan proses sosial. Yang kedua adalah objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi berupa hubungan antar masyarakat. Adanya interaksi sosial tersebut akan menumbuhkan hubungan timbal balik antara manusia satu dengan lainnya. Objek kajian sosiologi dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Apa sih objek material itu? Objek material adalah segala fenomena yang membentuk pola dan melibatkan hubungan antara individu dengan kelompok atau antar kelompok masyarakat. Objek material dapat berupa fisik dan non-fisik. Contoh objek material fisik yaitu uang, pasar, makanan, gawai, dan benda lainnya. Objek material non-fisik berupa aturan, ide, dan bahasa. Dan yang terakhir adalah objek formal. Objek formal adalah mempelajari tentang masyarakat yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga interaksi dan komunikasi sosial dapat diposisikan sebagai objek formal sosiologi. Contohnya adalah kegiatan tawar-menawar yang dilakukan sebelum membeli suatu barang. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup adalah batasan yang memudahkan untuk melakukan penelitian agar dapat memisahkan suatu aspek tertentu sesuai dengan objek yang diamati. Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat yang meliputi
seperti 4 hal berikut. Yang pertama, peran dan kedudukan sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma. Yang ketiga, masyarakat dan budaya daerahnya menjadi sub masyarakat nasional Indonesia. Dan yang keempat, perubahan dan masalah sosial yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Yang pertama adalah ciri-ciri sosiologi bersifat kritis, yaitu berdasarkan pengamatan data. Yang kedua adalah ciri-ciri sosiologi bersifat teoritis, ini menyusun kerangka berpikir untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Yang ketiga adalah ciri-ciri sosiologi bersifat kumulatif, yaitu menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi menjadi sebuah kajian teori. Yang keempat adalah ciri-ciri sosiologi bersifat non-etis, yakni yang diperlihatkan, yakni yang dilihat bukanlah baik buruknya suatu fakta, melainkan tujuannya untuk menjelaskan suatu fakta secara terperinci. Nah, sekarang itu selanjutnya itu ada hakikat sosiologi. Nah, hakikat sosiologi itu ilmu sosial yang mengkaji fenomena masyarakat dalam metode ilmiah, abstrak, dan kategoris. Ini juga bertujuan untuk mencari pola-pola umum dan hukum-hukum sosial. Pengertian perencanaan sosial menurut Supanto 2012. Perencanaan sosial adalah alat untuk mengarahkan perkembangan sosial, potensi, menguasai, memanfaatkan, dan mengelola potensi alam dan sosial, menciptakan tata tertib sosial dan keterlanjutan masyarakat. Tujuan perencanaan sosial yaitu mempersiapkan masa depan individu, menguasai kemungkinan terjadinya masalah sosial, menunjang kelangsungan hidup sosial yang lebih baik. Contoh perencanaan sosial yaitu pembuatan smartphone sebagai hasil dari perencanaan sosial untuk mempermudah aktivitas manusia, komunikasi, bekerja, berbelanja, dan lain-lain. 4. Fungsi sosial dalam perencanaan sosial. Alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat, memahami hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya, mengantisipasi berbagai masalah sosial, menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. 5. Perencanaan sosial bersifat faktual, disusun berdasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi di masyarakat, bukan berdasarkan asumsi. Penelitian sosiologi adalah kegiatan untuk memahami dan menjelaskan berbagai gejala sosial dalam masyarakat. Penelitian dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang pola tingkah laku manusia serta masalah-masalah sosial. Contohnya kondisi pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat di daerah tertentu. Terus ada kegunaan penelitian sosial. 1. Mempertimbangkan kegunaan sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. 2. Memahami berbagai gejala sosial. 3. Menemukan pola tingkah laku masyarakat. 4. Memikat perubahan sosial dalam masyarakat. 5. Memahami simbol, kode, dan istilah yang menjadi objek sosial. Ada pembangunan sosial. Pembangunan sosial itu apa sih? Nah, menurut Haryanto, pembangunan sosial itu perubahan yang terjadi di masyarakat yang dilakukan secara terencana. Nah, tujuan dari pembangunan sosial itu ada yang paling utama, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam sosiologi, pembangunan sosial itu ada 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi. Perencanaan itu bagian di mana kita mengidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, kayak kalau misalkannya masyarakat itu butuh di pedesaan butuh akses kesehatan karena di daerahnya pelosok kan bisa jadi yang di tahap pelaksanaan itu nanti itu adalah pelaksanaan pembangunan untuk puskesmas. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi itu kita mengidentifikasi dampak setelah dilakukannya pelaksanaan. Nah, selanjutnya itu adalah ada pemecahan masalah sosial. Nah, ini udah materi baru ya. Pemecahan masalah sosial itu selalu berkaitan dengan
lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial itu selalu terkait satu sama lain. Sebagai contoh, kayak masalah ekonomi itu pasti selalu terkait sama masalah kependudukan. Masalah kependudukan juga selalu terkait sama masalah geografis. Masalah geografis juga terkait sama masalah sosiologi, dan begitu juga sampai seterusnya. Nah, di sini ilmu sosiologi itu bisa membantu memecahkan masalah sosial. Pemecahan masalah tersebut baik dilakukan secara reparatif dan preventif. Oke.